Pengertian audit IT yaitu bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Istilah lain audit IT adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasinya. Sejarah audit IT. Audit IT yang pada awalnya lebih dikenal sebagai EDP audit atau Electronic Data Processing telah mengalami perkembangan yang pesat. Sejarah audit IT. Perkembangan audit IT ini didorong oleh kemajuan teknologi dan sistem keuangan, meningkatnya kebutuhan akan kontrol IT dan pengaruh dari komputer itu sendiri untuk menyelesaikan tugas-tugas penting. Pemanfaatan teknologi komputer ke dalam sistem keuangan telah mengubah cara kerja sistem keuangan, yaitu dalam penyimpanan data, pengambilan kembali data, dan pengendalian. Sistem keuangan pertama yang menggunakan teknologi komputer muncul pertama kali tahun 1954. Selama periode 1954 sampai dengan 1960-an, profesi audit masih menggunakan komputer. Pada pertengahan 1960-an, terjadi perubahan pada mesin komputer dari mainframe menjadi komputer yang lebih kecil dan murah. Nah, itulah sedikit sejarah singkat mengenai audit IT. Jenis audit IT. Yang pertama, sistem dan aplikasi. Memeriksa apakah sistem dan aplikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi, berdaya guna, dan memiliki kontrol yang cukup baik untuk menjamin keabsahan, serta input, proses, output pada semua tingkat kegiatan sistem. Yang kedua, fasilitas pemrosesan informasi. Memeriksa apakah fasilitas terkendali untuk menjamin ketetapan waktu dan ketelitian. Yang ketiga, pengembangan sistem. Memeriksa apakah sistem yang dikembangkan mencakup kebutuhan organisasi. Yang keempat, arsitektur perusahaan dan manajemen IT. Memeriksa apakah manajemen IT dapat mengembangkan struktur organisasi dan prosedur yang menjamin kontrol dan lingkungan pada klien, server, dan jaringan yang menghubungkan klien dan server. Yang kelima, klien server. Telekomunikasi, intranet, dan ekstranet. Memeriksa apakah kontrol-kontrol berfungsi pada klien, server, dan jaringan yang menghubungkan klien dan server. Siapa yang diaudit? Yang pertama adalah manajemen, yang kedua IT manager, yang ketiga IT spesialis, network, database, sistem analis, programmer, dan lainnya. Yang keempat, user. Siapa yang melakukan audit? Tergantung tujuan audit. A. Internal audit. Dilakukan oleh atau atas nama perusahaan sendiri. Biasanya untuk manajemen review. B. Lembaga independen di luar perusahaan. Second party audit, yaitu dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Third party audit, yaitu dilakukan oleh pihak independen dari luar perusahaan. Metodologi audit IT. Tahapan perencanaan. Sebagai suatu pendahuluan mutlak perlu dilakukan agar auditor mengenal benar objek yang akan diperiksa. Mengidentifikasi resiko dan kendali. Untuk memastikan bahwa qualified resource sudah dimiliki, dalam hal ini aspek SDM yang berpengalaman. Mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti, yaitu melalui berbagai teknik termasuk survei, interview, observasi, dan review dokumentasi. Mendokumentasikan, mengumpulkan temuan-temuan dan mengidentifikasikan. Yang terakhir yaitu menyusun laporan dan follow up, mencakup tujuan pemeriksaan, sifat, dan kedalaman pemeriksaan yang dilakukan. Alasan dilakukan audit IT menurut Ron Weber, kerugian akibat kehilangan data,
kesalahan dalam pengambilan keputusan, resiko kebocoran data, penyalahgunaan fasilitas IT, kerugian akibat kesalahan proses perhitungan, dan tingginya nilai investasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer.